Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pina Harpenada Pratama, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan aksi nyata saya pada materi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada aksi nyata Modul 2.3 kali ini, tujuan pembelajaran khususnya calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut bersama rekan sejawat. Praobservasi kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Eka Julhawa, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Harpenada Pratama, SPD. Pada kesempatan hari ini akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Eka Julhawa, SPD, di mana pada hari ini kami akan melakukan tahapan perdana, yaitu tahapan praobservasi. Berikut ini kegiatan praobservasi saya bersama Ibu Eka. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Tina. Ibu Eka sibuk tidak hari ini? Tidak Ibu, di kelas pelajaran agama. Oke, hari ini ada pelajaran agama ya. Oke, jadi saya bisa minta waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Ibu Eka. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan sama Ibu Eka kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu Eka. Nah, supervisi akademik ini dilakukan untuk tujuan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Eka dalam mengajar ya Bu ya. Nah, di sini kita bisa bercerita, berbagi ya Bu ya, ngobrol-ngobrol santai lah ya Bu Eka ya. Nah, kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu Eka dalam pelaksanaan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita hari ini ya, Ibu Eka mengharapkan apa ya Bu? Dalam diskusi kita hari ini saya mengharapkan kita dapat bertukar pikiran, kemudian lagi pendapat dan pengalaman bersama. Oke, berarti kita saling berbagi tentang pendapat ya Bu ya. Oke Bu ya, saya sangat setuju. Kalau saya boleh tahu ya Bu ya, besok Ibu akan mengambil mata pelajaran dan materi apa ya Bu ya? Saya mengambil mata pelajaran matematika dan materi pengumpulan dan penyajian data Ibu. Pelajaran matematika dalam materi pengumpulan dan penyajian data ya Bu ya, benar sekali sepertinya materinya. Nah Ibu, apa tujuan pembelajaran dari yang sudah Ibu Eka susun kemarin? Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat mengetahui cara bagaimana mengumpulkan dan menyajikan data. Iya Bu ya, bagus sekali ya tujuan pembelajarannya. Di sini Bu Eka sudah melakukan beberapa tahapan persiapan ya Bu ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk tahap observasi ya Bu ya. Nah Bu, apa saja persiapan yang sudah Ibu Eka lakukan sampai hari ini ya? Persiapan yang saya lakukan itu yang pertama menyiapkan RPP, kemudian lagi media pembelajarannya serta SKPD-nya. Oke, bagus sekali ya Bu ya, sudah lengkap sekali persiapan Ibu ya, sudah matang sekali ya Bu ya. Nah Ibu, apa rencana Ibu dalam menerapkan materi pembelajaran nanti? Rencananya yaitu saya ingin meningkatkan indikator pencapaian siswa dalam materi pembelajaran, pengumpulan dan penyajian data. Oke ya Bu ya, itu rencana Ibu ya Bu ya. Nah, apa yang menjadi alasan Ibu dalam meningkatkan indikator tersebut? Alasannya agar siswa dapat mengetahui bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data yang benar. Oke Bu ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah,
Terus Bu, bagaimana ya cara tersebut Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti di kelas? Caranya saya siapkan data-data yang konkret yang ada di kelas itu. Misalnya kegemaran siswa, kemudian lagi tinggi dan berat badan siswa yang ada di kelas itu. Jadi kita ambil data-data yang ada di kelas saja ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi data yang terdekat dengan siswa ya Bu ya. Oke Bu ya. Apa rencana Ibu Eka atau langkah-langkah Ibu Eka dalam menerapkan proses pembelajaran di kelasnya nanti? Langkah-langkahnya yaitu Ibu, yang pertama saya mengelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhan belajar dan gaya belajarnya Ibu. Gaya belajar siswa yang kinetik saya kelompokkan untuk mencari dan mengumpulkan data. Gaya belajar siswa yang visual itu saya kelompokkan mereka ke dalam kelompok untuk membuat grafik dan diagramnya. Sedangkan kelompok gaya belajar siswa yang audio visual saya kelompokkan mereka untuk menyampaikan hasil presentasinya ke depan kelas untuk menyampaikan hasil dari data yang sudah mereka peroleh. Oke Bu ya, bagus sekali rencananya Bu ya, langkah-langkahnya Bu ya. Bu ya, kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran itu Bu? Pada hari Sabtu Ibu, pada jam pertama. Hari Sabtu jam pertama. Berarti kita ketemu hari Sabtu ya Bu ya, di jam pertama ya untuk observasinya ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu Eka dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan, saya menemukan ide yang baru nih Bu dalam proses pembelajaran tentang materi pengumpulan dan penyajian data. Oke, jadi dari diskusi ini Ibu sudah menemukan solusi-solusi dalam proses penerapan pembelajaran besok ya Bu ya, pas di observasi. Oke Bu Eka, terima kasih atas waktunya ya Bu Eka ya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ya Bu Eka ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu Tina. Observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Eka Julhawa ini dilakukan di kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, pada hari ini kelas kita kedatangan tamu yaitu Ibu Tina Hasirada Pratama yang akan menyimak proses pembelajaran kita pada. Baiklah, sebelum dimulai belajar kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan Amel memimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, berdoa kita pada hari ini sudah selesai. Nah, siapa yang ingin memimpin lagu wajib nasional pada hari ini? Apa kekurangannya teman-teman tidak datang pada hari ini? Nah, baiklah, kita doakan teman-teman kita dapat berkumpul kembali esok hari dan datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran esok ya. Nah, anak Ibu, sebelum materi pembelajaran Ibu sampaikan pada hari ini, kemarin kita sudah membahas materi pelajaran matematika tentang materi dari rumus dan tugas yang kemarin Ibu berikan di rumah sudah dikerjakan semua? Nanti di jam terakhir kita kumpulkan ya. Anak-anak Ibu, materi kita pada hari ini yaitu pengumpulan dan penyajian data. Anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak dapat mengetahui cara mengumpulkan data dan menyajikan data. Nah, yang pertama itu mengenai pengumpulan data.
pengumpulan data itu dapat kita kelompokkan menjadi beberapa jenis. Dengan cara apa kita dapat mengumpulkan data tersebut? Bertanya langsung. Bertanya langsung. Kemudian apa lagi selain bertanya langsung? Apa? Menanyakan langsung. Mencatat langsung dari sudah bertanya, hasilnya kita catat. Kemudian mengenai lembar isian, ya, itu mengumpulkan data. Dari data yang sudah ada tadi dapat kita sajikan kan? Penyajian datanya dapat berupa apa? Tabel frekuensi, lambatan, lingkaran. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data, Ibu bagi kelompok anak-anak ke dalam 3 kelompok. Yang kelompok pertama, kelompok Nazura, itu mengumpulkan dan menyajikan data. Kelompok yang kedua ini adalah membuat grafik dan diagramnya. Kelompok yang ketiga itu untuk mempresentasikan dari hasil data yang sudah ada. Silakan anak-anak lakukan diskusinya dengan teman-temannya untuk mengumpulkan dan menyajikan data. Tanya ya. Sudah selesai? Sudah dapat tugas ya? Apa kelompok tadi sudah dikerjakan? Sudah dapat data tentang kegemaran teman-temannya? Kelompok Nazura sudah ketemu? Datanya hadir? Amin? Nah, sekarang sampaikan hasil presentasinya ke depan kelas dari data yang sudah ada. Silakan Amel sampaikan hasilnya ke depan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kegemaran dari ke anak-anak kelas 5 dalam pengumpulan data yang saya sajikan dalam diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pertama, saya akan membahas diagram garis. Untuk membedakannya, kita bisa dikasih warna. Nah, untuk memasak, kegemaran memasak itu ada 8. Olahraga itu ada 4, menari itu ada 7, dan menyanyi itu ada 5. Dan kita untuk memasak kita kasih warna yang warna biru ya. Olahraga warna kuning, menari itu warna hijau, menyanyi itu warna merah. Dan di bawah ini ada diagram batang, sama saja kayak ini. Tapi pembuatannya itu seperti batang, tidak bergaris-garis seperti yang ini. Nah, dan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini tidak bentuk lingkaran dan dipotong dikasih garis seperti ini. Nah, lingkaran. Di sini untuk memasak kita ada 8 orang dan untuk olahraga itu ada 4 orang. Sebenarnya itu sama, tapi bentuknya itu hanya berbeda. Nah, untuk anak-anak kelas 5 ini lebih menyukai memasak dan paling kecil orang tidak menyukai kegemaran olahraga, hanya ada 4 orang. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Amel menyampaikan hasil presentasi dari kegemaran anak-anak yang ada di kelas 5, Ibu mempunyai soal untuk anak-anak yang akan dikerjakan pada halaman 207. Itu ada data tentang apa? Tentang nilai ulangan harian anak kelas 5. Silakan anak-anak kerjakan. Penyajiannya itu disajikan ke dalam bentuk diagram batang. Sudah selesai tugas yang Ibu berikan? Nah, dari pengumpulan data
tadi, yang ada di buku tadi soalnya. Silakan, siapa yang ingin menyajikan ke depan kelas penyajian datanya dalam bentuk diagram bata? Ada yang ingin? Silakan Fatir, maju ke depan menyajikan datanya. Satu. Terima kasih kepada Ananda Fatir sudah menyampaikan hasil soal yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Berarti yang mendapatkan nilai yang paling banyak itu nilai berapa? 85. Ada berapa? 9 orang. Yang paling sedikit? 65 dan 60. Ada berapa? Ada? 3. Ada 3. Baiklah anak-anak, setelah Ibu koreksi pekerjaan anak pada hari ini, anak kelas 5 mendapatkan nilai yang sangat bagus dan di atas KKM. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah memahami materi kita pada hari ini, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apa kesimpulan atau refleksinya pada kegiatan belajar kita pada hari ini? Yang ini apa? Kesimpulan Kami dapat mengumpulkan dan menyajikan data yang dilakukan, diagram garis, dan diagram arah. beri tepukan untuk Alfani pada hari ini. Terima kasih Alfani sudah membantu Ibu untuk merefleksi atau kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dio. Silakan Dio pimpin doanya. Beri salam kepada ibu guru. Sikap doa. Mari atas Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di esok hari dengan materi yang baru dan semangat yang baru. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan observasi di kelas 5, yaitu di kelas Ibu Eka Julhawa Sarjana Pendidikan, maka saya melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Eka Julhawa Sarjana Pendidikan, yang didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Apa kabarnya hari ini, Bu Eka? Baik ya. Gimana Bu Eka setelah kita observasi hari Sabtu kemarin? Menurut Ibu, apa Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin sudah sesuai dengan FPP yang Ibu bikin? Sesuai dengan FPP yang saya Sudah dari langkah-langkah proses pembelajaran. Kira-kira ada tidak kekurangan
penilaian itu aku baik galau belum. Tidak ada kekurangan. Cuma kekurangan. Mungkin ya lebih alat peraga mungkin alat peraga di lengkapi mungkin pakai diagram siswa lebih tahu kan oh ini bagi grafiknya ini diagram garisnya. Kalau dari segi siswa, ibu dengan misalnya apa siswa lebih aktif, kemudian lagi siswa lebih dapat memahami materi yang disampaikan. olahraga ya Nah, itu kalau ibu mau menyiapkan alat peraga, apa proses yang ibu akan siapkan kalau mau menyiapkan alat peraga? Contoh seperti ini seperti apa bu? Contoh Media apa lingkaran ya kan kayak diagram lingkaran mungkin ada jenis tabel frekuensinya di situ karena kan siswa dapat oh ini contoh penyajian datanya bu berarti berupa diagram lingkarannya berupa tabel frekuensinya diagram garisnya gitu ya untuk ininya ya ibu akan bikin alat peraga lebih banyak lagi dalam proses kemarin pengumpulan dan penyajian data ya Bu, ya. Jadi ibu mau lebih lengkap lagi alat peraganya. Nah setelah itu lengkap alat peraganya langkah-langkah tersebut rencana itu apa lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya untuk bisa lebih memahami lagi tujuan pembelajaran yang dimiliki bersama. Ya, Bu, ya. Nah, kira-kira Bu, apa ya yang menjadi menurut Ibu proses pembelajaran yang bisa Ibu refleksi dari proses pembelajaran kemarin? Merasa bagaimana dengan proses pembelajaran dengan siswa? Kemarin saya lihat siswanya dibagi per kelompok ya, guys, sudah 15 siswanya, Bu, ya. Siswa lebih aktif menyenangkan dari siswa karena mereka kan Ada yang mencari ya, data, ada yang menyajikannya, ada yang mempresentasikan. Jadi siswa di sana dibagi ke kelompok itu siswa lebih aktif. Jadi mereka bisa bertukar pikiran sama teman. Oh ini data aku kegemaranku ini, mungkin ini oh aku yang ingin menampilkan ke depan untuk menyampaikan hasil mereka. Lebih asik lah. Asik ya, jadi pembelajaran berbasis satu itu sangat menyenangkan ya bagi gurunya maupun siswa ya. Oke. Nah Bu, apa tindak lanjut Ibu setelah Ibu tahu dari refleksi Ibu, dari kekurangan Ibu, tindak lanjut Ibu ke depan untuk proses pembelajaran selanjutnya apa ya Bu? Memberi semangat dan motivasi lagi dari siswa dalam pembelajaran, kemudian lagi dari segi pembelajarannya sebagai mereka agar mereka lebih memahami lagi memberikan tugas mereka di rumah dalam materi yang disampaikan. Kemudian lagi mencari materi dari sumber yang lainnya mengenai materi tersebut. Materi sumber lainnya. Nah Bu, Ibu tadi rencana mencari sumber, memperbanyak materinya, bisa lagi bisa lebih aktif lagi ya Ibu dalam proses pembelajaran ini. Nah, kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut Ibu dalam proses pembelajaran ini? Besok? Atau secepatnya? Sudah lebaran lah Bu ya. Kapan ya? Mungkin pada hari Sabtu lah Bu. Hari Sabtu pada pelajaran lingkungan hidup. Oke, lebih ditingkatkan lagi tindak lanjutnya ini dilakukan lagi dari mencari berbagai sumber materi peraganya yang cukup ya dan juga aktif lagi ya Bu ya. Dalam proses dalam melakukan tindak lanjut itu ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam melakukan tindak lanjut? Ada Pak Guru atau rekan kerja yang bisa membantu? Sekitar
melakukannya dengan baik. Oke Bu ya, jadi rencana Ibu tidak hanya sifatnya akan diterapkan dalam proses pembelajarannya agar pembelajaran lebih efektif lagi ya. Dari bincang-bincang kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? yang menemukan ide yang baru dalam pembelajaran tersebut agar bisa diterapkan lebih baik lagi